Yen berlarian memasuki area rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Dengan napas yang memburu, gadis itu langsung bertanya pada suster yang berjaga di depan. Pasien atas nama Chae Yun-ho dirawat di kamar mawar nomor 1 lantai 2, Nona. Setelah mengucapkan terima kasih, Yen langsung menuju ke lantai 2. Dia berlari kencang menuju lift. Yen sudah sampai di lantai 2 dan segera mencari kamar mawar 1. Tak butuh waktu lama, dia langsung menemukannya dan melihat ibunya dan Ajuma sedang duduk. "Oma, bagaimana keadaan ayah?" tanya Yen begitu sudah tiba di depan kamar dengan tulisan mawar 1 di atasnya. Nyonya Choi menoleh saat mendengar suara putrinya. Wanita berbaya itu menatap penampilan gadis di hadapannya ini. Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Yen. "Dari mana saja kau? Ayahmu sedang sakit, tapi kau malah tidak pulang kemarin malam dan tidak bisa dihubungi. Kau memang anak. Jika kau tidak bisa membanggakan kami, setidaknya jangan jagalah kelakuanmu." Yen hanya menunduk mendengar kata-kata penuh amarah ibunya yang menurutnya sangat menyakitkan. Dia tidak bermaksud tidak pulang kemarin malam, tapi sedang terjadi sesuatu pada dirinya. Nyonya Choi lalu mendengus kesal dan kembali duduk di tempatnya semula. Yen lalu menghampiri Ajuma dan duduk di samping wanita itu. "Ajuma, apa yang terjadi dengan apa sampai harus dibawa ke sini?" "Kemarin malam Tuan pingsan di ruang kerjanya, Nona. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Lebih baik kita tunggu dokter yang menanganinya selesai memeriksa." Yen mengangguk paham. Gadis itu menatap lantai putih rumah sakit itu. Dia sangat cemas hingga meremas jari-jari tangannya cukup kuat untuk meredam rasa cemas itu. Semoga ayahnya baik-baik saja dan tidak memiliki sakit apapun. Yen takut ayahnya sakit. Dari kejauhan, seorang pria yang sejak tadi mengikuti Yen mengintip gadis itu dari balik tembok. Dia melihat Yen sedang duduk dalam kursinya. Taeyong juga melihat ibu dan membantu Yen ada di sana. Apakah yang berada di dalam ruangan itu adalah ayah Yen? Pikiran Taeyong kini kembali pada Yen. Gadis itu terlihat tidak baik-baik saja. Dia terlihat sangat sedih dan cemas. Ingin rasanya Taeyong ke sana memeluk gadis itu untuk menenangkannya. Beberapa menit kemudian, dokter pun keluar dari ruangan itu. Sepertinya dia sudah selesai memeriksa kondisi Tuan Choi. Yen pun langsung menghampiri dokter tersebut. "Kondisi ayah Anda sudah mulai stabil. Untunglah kemarin malam dia langsung dibawa ke sini. Karena jika terlambat sedikit saja, mungkin nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan," jelas dokter itu. Dokter itu terkejut. "Kau belum tahu tentang penyakit ayahmu?" Yen hanya menggeleng lemah. "Ayahmu menderita jantung koroner, Nona. Penyakit yang sangat berbahaya jika bisa kambuh secara tiba-tiba." "Tidak, Bapak tidak pernah cerita tentang penyakitnya, Dok. Saya sangat kaget. Ayah saya ternyata punya penyakit seperti itu." "Kau tidak perlu khawatir. Sekarang keluarganya sudah tahu keadaannya, jadi selama kalian semua menjaga pola hidup Tuan Choi dengan baik, saya rasa tidak akan baik-baik saja. Biasanya jika rasa sakit di dadanya kambuh, saya selalu menyuruhnya agar segera minum obat dan dia akan kembali seperti semula setelah minum obat itu. Mungkin kemarin ayahmu kambuh dan tidak sempat meminum obatnya. Itu sebabnya dia pingsan. Saran saya jangan menaruh ayah obatmu jauh dari jangkauan dia, karena jika terlambat sedikit saja minum obat, keadaannya akan memburuk sangat cepat." Yen mengangguk paham mendengar penjelasan dokter itu. Dia pun mulai ingat tentang banyak obat-obatan yang Yen lihat di laci meja kerja ayahnya beberapa bulan lalu. Apakah semua obat itu adalah obat jantungnya? Tapi kenapa ayahnya berbohong padanya? Yen memasuki ruangan ayahnya. Dia menatap Sayu, pria parubaya yang masih menutup matanya dengan wajah pucat berbaring di tempat tidurnya. Dadanya terasa nyeri melihat keadaan orang tersayang. Kenapa ayahnya menyembunyikan soal penyakitnya pada Yen? Gadis itu duduk di dekat ayahnya sembari terus memandangi wajah pucat itu.
Dia lalu berharap agar kedua mata itu cepat terbuka. Ian kemudian menoleh ke arah ibunya yang sedang duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Wanita itu terus sibuk dengan layar ponselnya seakan tidak peduli dengan keadaan suaminya. Cuma-cuma lalu mendapati Ian. Saat sedang menunggu cuma-cuma, tiba-tiba ponsel ibunya berdering membuat Ian langsung menoleh ke arah wanita itu. Ian melihat ibunya tersenyum menatap benda datar itu lalu beranjak dari pergi. Ian memperhatikan ibunya itu bersikap semakin aneh. Siapa yang menelponnya? Kenapa penasaran, Ian pun mengikuti ibunya secara diam-diam. Ian melangkah pelan mengikuti ibunya menuju ke taman belakang rumah sakit itu. Dia lalu bersembunyi di balik pohon dan mulai mendengarkan percakapan ibunya melalui telepon. Pada Ian seketika mengkerut saat ibunya mengucapkan kata sayang di telepon itu. Dia bicaranya pun terkesan sangat manja seperti sedang jatuh cinta. Apakah ibunya berselingkuh dari ayah? Jika itu benar, apa yang membuatnya berselingkuh? Setelah beberapa menit akhirnya ibunya sudah selesai menelpon dengan entah siapa itu. Saat wanita itu berbalik, dia terkejut karena Ian sudah berdiri di belakangnya dengan tatapan menyelidik. Namun tiba-tiba Joshua tersenyum sembari melipat tangannya di dada. Jadi kau sudah mendengar semuanya seperti yang kau dengar tadi, kau pasti sudah mengerti kan? Ian langsung mengepal tangannya kuat menahan emosinya. Kenapa Oma mengkhianati ayah? Selama ini ayah sangat baik pada Oma. Kenapa Oma tega melakukan itu? Apa salah ayah sehingga Oma melakukan hal ini? Satu tanpa kelas kembali mendarat di pipi Ian. Selama di rumah sakit ini, dia sudah mendapat 2 tamparan dari ibu kandungnya sendiri. Ian tersenyum miris sembari memegangi pipinya. Bagaimana dengan Oma? Oma sendiri berani berselingkuh dari apa? Aku akan beritahu apa agar dia menceraikan Oma. Aku tidak sudi punya ibu tukang selingkuh. Mata Nyonya C melotot tajam, tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut anak itu. Oh, coba saja kau beritahu ayahmu. Aku yakin setelah kau memberitahunya penyakit jantungnya akan semakin buruk. Atau bisa saja dia langsung mati saat mendengar cerita mengejutkan itu. Tubuh yang bergetar menahan tangannya untuk tidak menjambak rambut wanita di depannya. Kenapa dia terlahir dari rahim wanita kejam seperti ini? Jika dia bisa memilih, dia tidak sudi lahir dari wanita jahanam ini. Oh Tuhan, maafkan kata-kata kasar Ian pada ibunya, tapi kali ini ibunya benar-benar keterlaluan. Nyonya C pun beranjak pergi meninggalkan Ian di sana. Dia tersenyum tipis dan yakin gadis bodoh itu tidak mungkin berani cerita pada ayahnya. Ian masih mematung di tempatnya, berdiri. Jika langsung memberitahu ayahnya dengan kondisi ayahnya seperti sekarang, sangat tidak mungkin. Yang ada dia akan memperparah keadaan jantung ayahnya. Tapi jika tidak diberitahu, Ian tidak rela melihat ibunya Asia berpacaran dengan pria lain menggunakan uang ayahnya. Ian melangkah lemah kembali ke ruang rawat ayahnya. Begitu dia mengangkat wajahnya, dia sangat kaget melihat ayahnya sudah duduk di ranjangnya sembari dia tersenyum ke arahnya. Hei, kenapa kau menangis keras ini? Sudahlah, jangan menangis lagi. Bagaimanapun putri apa sekarang, apa tetap bangga padamu. Ia langsung mengusap air matanya. Kenapa apa berbohong padaku? Kenapa apa tidak pernah bercerita kalau apa punya sakit jantung? Tuan Chu tersenyum tipis. Apa hanya tidak ingin membuatmu khawatir, nak? Apa salah? Justru cara apa itu membuatku semakin merasa bersalah. Dan akhirnya lihatlah sekarang, apa masuk rumah sakit kan? Dan aku merasa tidak berguna karena tidak bisa merawat apa dengan baik.
Sebenarnya kemarin apa yang terlambat minum obat saja, jangan terlalu khawatir. Hanyo Choyen, putriku, jangan berkata seperti itu. Tuan Choi mengusap kepala putrinya, sayang. Apa baik-baik saja selama apa tidak lupa minum obat, tidak akan terjadi apapun. Berhenti menangis. Tuan Choi mengangguk mantap. Nih, apa tidak akan lupa lagi. Apa akan menjagamu, lihatlah sekarang keadaan apa sudah baik. Jangan khawatir. Oh ya, di mana ibumu? Kenapa dia tidak ada di sini? Yan seketika terdiam beberapa saat ketika mendengar pertanyaan ayahnya. Tadi Oma bilang ingin membeli sesuatu keluar. Jawabnya asal, sebaiknya dia tidak memberitahu ayahnya sekarang. Lebih baik tunggu sampai keadaan ayahnya benar-benar pulih. Oh begitu, kau sudah makan? Yan menggeleng pelan. Belum, cuma belum datang. Dia sedang membelikan makanan sekaligus mengambilkan baju. Tuan Choi langsung sadar jika pakaian putrinya masih pakaian pesta yang kemarin digunakannya. Aku menginap di hotel itu bersama Nancy. Oh seperti itu, apa pikir kau menginap dengan Kai? Tidak mungkin lah, aku masih waras. Oh ya, sebentar lagi kau akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa apa bertanya lagi? Tentu saja aku akan mengambil jurusan seni rupa. Bagus, kau harus fokus dengan kemampuanmu. Kau harus masuk di Seoul National University. Mata yang melebar, tapi apa itu adalah universitas terbaik di Korea? Aku tidak yakin bisa lolos ujian masuk ke sana. Mendengar nasihat ayahnya, Yan mengangguk pelan. Tidak ada salahnya mencobakan, meskipun dia sudah tahu pasti dirinya tidak akan lolos ke universitas terbaik di Korea itu. Beberapa bulan berlalu, disinilah Yan berdiri. Gadis cantik itu menatap gedung bertingkat tinggi di depannya. Dia menyangka bisa diterima di universitas ini. Rasanya seperti mimpi saat dia membuka email pemberitahuan jika dia telah diterima di tempat ini. Sekarang adalah hari pertamanya masuk universitas, meskipun sedikit gugup, tapi dia harus menghilangkan rasa gugup itu dan mencari teman baru di sini. Dia melangkah santai menuju ke ruang kelas pertamanya sembari melihat pemandangan universitas ini. Tiba-tiba seorang memanggil dan menghampirinya. Dia menoleh dan kaget melihat orang yang kini sudah berada di sampingnya. Pria itu mengangguk. Tentu saja universitas ini adalah tujuan utama para anak muda termasuk aku. Jadi aku sangat senang bisa diterima di sini. Dia mengangguk paham. Itu benar, semua orang pasti ingin lulus dari tempat ini. Lagi pula Namjoon lumayan pintar, jadi wajar dia bisa diterima dengan mudah. Kau mengambil jurusan apa? Tanya Namjoon. Yang jelas bukan jurusan yang membuat kepala pusing. Aku mengambil jurusan seni rupa dan aku tidak menyangka bisa diterima di sini. Wow, seni rupa, kau akan menjadi pelukis terkenal. Yan mengangguk mantap. Itu memang cita-citaku. Kuharap kau bisa mencapai cita-citamu, Yan. Aku mengambil jurusan bisnis dan manajemen bersama Taeyong. Mendengar nama tersebut seketika membuat raut wajah Yan sedikit berubah. Taeyong sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan pria itu. Saya bertemu saat malam prom night waktu itu. Siapa yang kau pikirkan, Choyen? Bukankah lebih bagus kau tidak bertemu dengan pria itu? Oh, kalian ada di sini juga. Suara seorang gadis yang sangat Yan kenal terdengar. Yan menoleh malas karena gadis so asik ini. Siapa lagi kalau bukan Airin? Airin kaget saat melihat Yan juga berada di universitas ini. Wah, Choyen, aku tidak menyangka kau bisa lulus masuk ke sini. Oh, jangan-jangan ayahmu membayar petinggi universitas agar putrinya bisa masuk. Kadang Namjoon sedikit mengkerut mendengar pertanyaan frontal Airin. Dia saja yang mendengarnya tidak nyaman, apalagi Yan. Namun Yan terlihat cuek dan biasa saja ketika diberikan pertanyaan seperti itu. Dia lulus atas usahanya sendiri dan mengambil jurusan seni. Benarkah? Iya, siapa tahu ayahnya melakukan cara yang sama seperti saat SMA dulu kan? Wah, kalau begitu selamat ya.
Kamu ambil jurusan seni apa? Tanya Yen. Benar kan pikiran Yen? Gadis ini banyak bertanya, hanya mencari bahan. Namun yang mendengar itu hanya geleng-geleng kepala. Astaga Yen, kau tidak tahu pelukis terkenal Leonardo da Vinci atau Vincent van Gogh, dan masih banyak lagi pelukis terkenal dengan karya hebatnya yang juga karyanya mencapai triliunan, bahkan tak ternilai saking berharganya. Ya, tapi ini Yen, bukan seorang Leonardo da Vinci, sahut Irene masih dan kegiatan gelinya. Memang susah bicara dengan orang yang tidak mengerti seni. Apa yang kalian ributkan? Tiba-tiba seorang Namjul lain datang sembari menepuk bahu Namjoon. Yan menoleh ke arah Taeyong, mata mereka pun bertemu beberapa detik hingga Yan memilih untuk segera pergi ke kelasnya yang memang sebentar lagi dimulai. Sepertinya sebentar lagi jam kelas pertamaku akan dimulai. Aku duluan ya, anyong. Guys, kenapa dia harus satu universitas lagi dengan pria itu? Tapi tidak dipungkiri, Taeyong akan masuk di universitas ini juga. Biar bagaimanapun, universitas ini adalah yang terbaik di Korea. Jadi tentu saja Taeyong lebih memilih masuk universitas ini. Berbeda dengan dirinya yang awalnya hanya coba-coba saja. Jika diterima, dia akan pergi ke universitas lain. Taeyong menatap punggung Yen yang mulai menjauh. Lama tidak bertemu, penampilan gadis itu sedikit berubah. Lebih dewasa dengan penampilan yang berani dibanding saat SMA dulu. Entah kenapa Taeyong jadi khawatir jika akan banyak para namja yang akan mendekati gadis secantik Yen. Namjoon Yen mengambil jurusan apa? Tanya Taeyong. Seni rupa, dia yang menjadi pelukis terkenal. Taeyong mengangguk paham. Oh, cita-cita yang jarang dan bagus. Taeyong, apakah kau tidak ingin tahu jurusan yang aku ambil? Taeyong menoleh, menatap malas gadis di sampingnya. Ia lalu membuang wajah dan kembali melihat ke arah Namjoon. Namjoon kaca, sepertinya kelas kita juga akan dimulai sebentar lagi. Namjoon mengangguk dan mengikuti langkah Taeyong. Sebelum itu dia tersenyum tipis ke arah Eren seakan menertawakan ekspresi gadis itu saat dikacangi oleh Taeyong. Yen tiba di kelas seni rupa itu, terlihat banyak sekali lukisan-lukisan indah di sana, membuatnya seakan sedang berada di surga seni. Sudah ada beberapa orang di ruangan itu. Tidak banyak, mereka bisa dihitung dengan jari karena anak muda zaman sekarang sangat jarang menyukai hal-hal yang berbau seni. Yen segera mencari tempat duduk yang nyaman baginya, yaitu di kursi paling depan. Tempat di sebelahnya ada seorang gadis memakai kacamata hitam yang duduk. Gadis itu menoleh dan tersenyum padanya. Hai, namaku Yen, siapa namamu? Aku Nara. Oh, senang bertemu denganmu, Nara. Sebenarnya tadi saat kau baru masuk kelas, aku sangat ingin berkenalan denganmu, tapi aku terlalu malu. Bencana, tidak perlu malu, sekarang kita sudah menjadi teman. Awalnya aku kira hanya aku saja yang mengambil jurusan seni di tempat ini, tapi saat melihatmu masuk kelas, aku menjadi lega. Akhirnya ada perempuan juga di kelas ini. Dia lalu melihat sekelilingnya. Memang semua orang yang ada di sana kebanyakan laki-laki, hanya dirinya dan Nara yang perempuan. Oh iya, perempuan hanya kita berdua saja ya. Tapi aku yakin akan ada perempuan lainnya. Mungkin mereka telah datang. Aku juga berpikir begitu, tapi beberapa menit lagi jam pertama akan dimulai. Tidak mungkin ada yang terlambat di hari pertama masukan. Dia mengangguk setuju. Kau benar juga, tidak apalah, kau masih ada aku. Kita juga bisa berteman dengan mahasiswa pria yang lain kan? Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba seorang pria tinggi dengan penampilan yang rapi masuki ruangan itu. Ia menatap pria itu lekat, sepertinya dia adalah dosen yang akan mengajari mereka, tapi dia terlihat masih muda. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Choi Siwon. Saya adalah dosen pembimbing kalian selama kalian berada di kelas seni rupa ini. Karena ini adalah hari pertama kita bertemu, saya ingin mengenal kalian semua dan ada baiknya saya mengetahui nama kalian semua. Siswa yang disebut namanya langsung mengangkat tangan dan Siwon pun melihat orangnya. Giliran nama Yen yang disebut, gadis itu langsung mengangkat tangannya. Siwon mengalihkan pandangannya pada gadis cantik yang duduk di kursi paling depan. Dia menatap Yen beberapa detik.
lebih lama dari mahasiswa lainnya hingga dia kembali melanjutkan absennya. Dia tampan, bisik Nara kecil. Ian tersenyum Gali dan mengaku setuju. Sangat. Siwon sesekali melirik Ian yang sedang mengobrol sembari tersenyum dengan teman perempuan yang duduk di sebelahnya. Senyuman gadis itu sangat manis. Setelah selesai mengabsen semua mahasiswa yang ada di sana, Siwon langsung memberikan kesempatan bagi para anak didiknya untuk bertanya tentang dirinya. Ian langsung mengangkat tangannya. Ucapnya membuat teman yang lain seketika berseru menggoda. Sebenarnya ini bukan pertanyaannya, melainkan ini pertanyaan Nara. Gadis itu terlalu malu untuk menanyakannya sendiri. Siwon tersenyum tipis. Sebenarnya Ian tertarik pada dosen Choi, seru salah satu teman laki-laki di belakang yang belum Ian ketahui namanya. Haniyong, aku hanya bertanya saja, seru Ian merasa sedikit malu digoda seperti itu. Siwon tersenyum melihat raut wajah Ian, sepertinya dia sudah tertarik pada pandangan pertama. Saat Siwon mulai fokus menjelaskan di depan, Ian kembali berbisik pada Nara. Ini semua karenamu, yang lainnya jadi mengira aku menyukai dosen Choi. Nara teriak Gali, tapi sepertinya dosen Choi suka denganmu. Sejak tadi kuperhatikan, dia melirik ke arahmu terus. Jenjah, Ian lalu melihat ke arah Siwon yang masih fokus menjelaskan lalu kembali menatap Nara. Tidak mungkin, pria dewasa dan setampan dia pasti sudah memiliki kekasih dan tunangan.